Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman pejuang Simawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal Simawi materi matematika dasar. Semoga soal ditampilkan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk lolos Simawi tahun ini. Amin. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Soal nomor 1. Jika solusi dari persamaan 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper A dan seper B adalah. Untuk tipe soal seperti ini teman-teman bisa kita gunakan trik cepat ya. Dari persamaan kuadrat 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper A dan seper B adalah. Ini akar-akarnya berkebalikan teman-teman ya. Dari A menjadi seper A dan B menjadi seper B. Maka persamaan kuadrat barunya kita tukar saja 4 dan 2 ini. Ini 4 ini sebagai C dan 2 sebagai A. Jadi C-nya kita jadikan A kita jadikan C. Jadinya 2 tambah 3x tambah 4x kuadrat sama dengan 0. Dan ini sudah jawabannya teman-teman. Dan dari pilihan yang ada yang benar E. Sekarang kita buktikan dengan cara biasa. Dari persamaan kuadrat, kita tulis dari 2x kuadrat ya. Tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Maka A tambah B-nya jadinya min 3 per 2. Kemudian A kali B-nya 4 per 2. Setelah itu penyumbang akar-akar barunya, seper A tambah seper B, ini sama dengan A tambah B dibagi AB. Jadi dikali silang teman-teman ya, samakan penyebutnya AB. A tambah B dan AB-nya kita ambil dari nilai ini yang di atas ini. A tambah B-nya min 3 per 2, AB-nya 4 per 2. Jadi sama dengan min 3 per 2 dibagi 4 per 2 hasilnya min 3 per 4. Selanjutnya perkalian akar-akar barunya seper A kali seper B sama dengan seper AB. Atau 1 per 4 per 2 sama dengan 2 per 4. Sampai sini jelas teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat min seper A tambah seper B. X tambah seper A kali seper B sama dengan 0. Kita masukkan nilainya X kuadrat, seper A tambah seper B nilainya min 3 per 4. Berarti min 3 per 4 X. Tambah seper A kali seper B nilainya 2 per 4. Tambah 2 per 4 sama dengan 0. Setelah itu kita kali 4 dua ruas supaya penyebut 4 ini hilang ya. Jadinya 4x kuadrat min menjadi positif ya, tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Atau kita tukar ya, kita mulai dari 2 penulisannya sesuai dengan pilihannya. Jadi 2 tambah 3x tambah 4x kuadrat sama dengan 0. Dan terbukti sama teman-teman ya, jawabannya E. Lanjut soal yang kedua. Nilai dari 3 tambah 1 kali 3 kuadrat tambah 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1 kali 3 pangkat 8 tambah 1 dibagi 3 pangkat 16 min 1 sama dengan. Cara untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini teman-teman, bagian penyebutnya ini 3 pangkat 16 min 1 kita faktorkan, sedangkan pembilangnya kita biarkan apa adanya. Dan cara cepat untuk memfaktorkan 3 pangkat 16 min 1, yaitu ini kita akar 3 pangkat 16-nya ya. Kalau diakar jadi 3 pangkat 8. Jadi pangkatnya dibagi 2. Kemudian min 1 jadi tambah 1. Setelah itu kita kalikan dengan 3 pangkat 8 diakar lagi. Jadi 3 pangkat 4 kemudian tambah 1. 3 pangkat 4 diakar jadi 3 pangkat 2 kemudian tambah 1. 3 pangkat 2 diakar jadi 3 kemudian tambah 1. Terakhir dikalikan dengan 3 min 1 teman-teman. Jadi menyesuaikan ini. Kalau ini 3 tambah 1 maka dikalikan 3 min 1. Pemfaktoran ini mengikuti konsep yaitu x kuadrat min 1. Pemfaktorannya adalah x tambah 1 kali x min 1 teman-teman. Jelas ya? Nah, kalau kita buktikan apakah hasil perkalian dari penyebutnya ini sama dengan 3 pangkat 16 min 1 atau tidak. Nah, kita mulai dari perkalian bagian belakang. 3 tambah 1 dikali 3 min 1 hasilnya 3 kuadrat min 1. Jelas ya? Berikutnya 3 kuadrat min 1 ini kita kalikan dengan 3 kuadrat tambah 1. Hasilnya 3 pangkat 4 min 1. Ini kita hilangkan. Kemudian 3 pangkat 4 min 1 dikali lagi dengan 3 pangkat 4 tambah 1. Hasilnya 3 pangkat 8 min 1. Ini kita hilangkan lagi. Terakhir 3 pangkat 8 min 1 dikali 3 pangkat 8 tambah 1. Hasilnya 3 pangkat 16 min 1. Jelas teman-teman ya? Oke.
Setelah itu kita perhatikan antara pembilang dan penyebutnya ini apakah ada yang sama. Nah, ini 3 pangkat 8 tambah 1 bisa coret dengan ini. 3 pangkat 4 tambah 1 bisa coret dengan ini. 3 kuadrat tambah 1 bisa coret dengan ini. 3 tambah 1 bisa coret sama ini. Menyisakan sepertiga min 1 dan hasilnya 1/2 teman-teman ya. Dari pilihan yang ada 1/2 tidak ada ya. Berarti menyesuaikan yang D yaitu 6/12. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga. Untuk membuat 7 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, peluang angka genap akan muncul secara berurutan adalah. Dari 7 angka ini kita kelompokkan jadi 2 bagian ya, yaitu ganjil genap. Yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan genapnya 2, 4, 6. Yang angka genap kita tandai dengan warna kuning yang menunjukkan bahwa ketiganya harus muncul secara berurutan. Jadi tidak boleh dipisah oleh bilangan ganjil. Misal 24 ini kita letakkan di bagian depan, maka bagian belakangnya bilangan ganjil. Atau diletakkan di bagian tengah diapit oleh bilangan ganjil seperti ini. Jelas teman-temannya dan seterusnya. Maka peluang angka genap akan muncul secara berurutan. Angka ganjil ini kita hitung satu-satu masing-masing ya. Jadi ini satu, 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 satu. Sedangkan yang genapnya 246, satu kesatuan ketiganya dihitung satu. Sehingga peluangnya sama dengan kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial dikali dengan yang angka genap ini masing-masing bisa pindah posisi. Jadi sebanyak 3, 1, 2, 3. Kita kalikan dengan 3 faktorial. Dibagi dengan banyak angka seluruhnya ada 7. 7 faktorial. Kita uraikan 5 faktorialnya kita biarkan. Kemudian 3 faktorialnya diuraikan jadi 3 kali 2 kali 1. Dibagi 7 faktorial diuraikan jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sampai sini jelas teman-teman ya. 3 kali 2 kali 1 ini hasilnya 6. Bisa coret 6 dengan ini. 5 faktorial coret sama ini menyisakan 1/7. Jadi jawabannya 1/7 yaitu E. Lanjut soal yang keempat. Pusat dan luas dari irisan kerucut yang persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x tambah 2y tambah 36 sama dengan 0 adalah. Dari persamaan umum lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat tambah x tambah b tambah c sama dengan 0, maka pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran ini dengan pusatnya A, B, A kecil, B kecil ya. Untuk A kecilnya ini sama dengan min setengah kali A besar. Jadi A besarnya dari sini adalah 12. Jadi sama dengan min setengah kali 12 sama dengan min 6. Berikutnya untuk B kecilnya sama dengan min setengah kali B besar. B besarnya 2. Sama dengan min setengah kali 2 sama dengan min 1. Berikutnya untuk jari-jari, yaitu R sama dengan akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat min C. Dengan A-nya 12, B-nya 2, C-nya 36. Maka hasilnya 12 kuadrat ini 144 dibagi 4, 36. 2 kuadrat 4 dibagi 4, 1. Min 36. Jadi sama dengan akar 36 tambah 1 min 36. 36-nya coret, sisa akar 1 ya, sama dengan 1. Jadi jari-jarinya 1. Dari jari-jari kita akan mencari luasnya, yaitu pi r kuadrat sama dengan pi kali 1 kuadrat sama dengan pi. Dan demikian maka pusat dari lingkaran di atas, yaitu min 6,1 dan luasnya sama dengan pi. Jelas teman-teman ya? Dan jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal yang kelima. Jika X dan Y adalah titik-titik pada garis Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 yang garis singgungnya mendatar. Jadi penjumlahan semua nilai X dan Y adalah. Dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2. Ini kita turunkan ya. Turunan Y jadi aksen sama dengan X pangkat 3, 3X kuadrat min 2X. Kemudian garis singgungnya mendatar. Kalau garis singgungnya mendatar, maka tidak memiliki gradien. Artinya M sama dengan 0. Untuk Y aksen sendiri, ini merupakan gradiennya juga. Jadi aksen sama dengan M sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 3X kuadrat min 2X. Kita faktorkan, kita keluarkan X-nya ya. Jadi X buka kurung 3X min 2 sama dengan 0. Pembuat nolnya X sama dengan 0.
Dan 3x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2/3. Sampai sini jelas teman-teman ya. Setelah itu nilai x ini kita masukkan ke sini, kita substitusi ya. Untuk mencari nilai y-nya. Untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2/3, maka Y-nya sama dengan 2/3 pangkat 3 dikurangi 2/3 pangkat 2. Sama dengan 8/27 dikurangi 4/9. Samakan penyebut. Penyebut 27, jadi 8 min 12/27. Sama dengan min 4/27. Setelah itu, penjumlahan semua nilai X dan Y. Kita jumlahkan X dan Y-nya sama dengan 0 tambah 0 tambah 2/3 dikurangi 4/27. Samakan penyebut 27 sama dengan 18 min 4/27. Dan hasilnya 14/27. Jelas teman-teman ya. Dan dari pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah C. Oke, demikian soal dan pembahasan SIMA UI Matematika Dasar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.